Keluarga Prancis menggugat TikTok atas paparan anak-anak mereka terhadap konten berbahaya. Setelah dua remaja Prancis berusia 15 tahun mengakhiri hidup mereka, keluarga mereka menggugat TikTok dalam gugatan kelompok pertama terhadap raksasa teknologi tersebut di Eropa. Pengacara Laure Baudrimont Marmion, yang mewakili 7 keluarga, mengatakan kepada penyiar France Info pada tanggal 4 November bahwa algoritma TikTok diduga merekomendasikan video yang mempromosikan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan gangguan makan kepada anak-anak. Orang tua ingin agar tanggung jawab hukum TikTok diakui di pengadilan, kata Baudrimont Marmion. Ini adalah perusahaan komersial yang menawarkan produk kepada konsumen yang, selain itu adalah anak di bawah umur. Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab atas kekurangan produk ini. Gugatan ini adalah yang terbaru dari beberapa gugatan yang diajukan terhadap aplikasi milik China tersebut karena diduga merugikan anak di bawah umur. TikTok sebelumnya mengklaim bahwa aplikasinya aman bagi pengguna yang belum dewasa dan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka. Namun, aplikasi ini mendapat sorotan bulan lalu ketika dokumen internal TikTok yang terungkap di pengadilan di AS mengungkapkan bahwa eksekutif TikTok mengetahui berbagai risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan aplikasi terhadap anak-anak, namun tidak mengambil langkah untuk memperbaikinya, sebaliknya malah memperbaiki citra publik aplikasi tersebut. Pada bulan Oktober, sekelompok jaksa agung dari 14 negara bagian AS menggugat TikTok setelah melakukan penyelidikan selama 2 tahun yang mengklaim aplikasi ini menyesatkan publik dengan klaim bahwa aplikasi tersebut aman, padahal sengaja dirancang untuk adiktif bagi remaja. Selain itu, Departemen Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Federal juga menggugat TikTok karena diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak-anak Online dengan mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi pribadi anak di bawah usia 13 tahun tanpa izin orang tua. Orang tua di AS juga menggugat TikTok. Pada tahun 2022, beberapa gugatan muncul setelah anak-anak kecil terlibat dalam blackout challenge yang dipromosikan di TikTok. Toena Anderson menggugat setelah putrinya yang berusia 10 tahun, Nila, meninggal pada Desember tahun 2021. Dan gugatan tersebut dibuka kembali di pengadilan banding awal tahun ini. Secara terpisah, orang tua dari Lani Erika Reni Walton yang berusia 8 tahun dan Ariani Jayen Royo yang berusia 9 tahun menggugat TikTok, menuduh aplikasi tersebut merekomendasikan video berbahaya yang tidak dapat diterima di dalam feed pribadi anak-anak tersebut. Social Media Victims Law Center, yang membantu orang tua mengajukan tindakan hukum mereka, telah mengajukan beberapa gugatan lain atas nama remaja yang terluka atau meninggal setelah menggunakan TikTok. TikTok telah mengajukan permohonan untuk membatalkan gugatan tersebut, namun banyak kasus yang tetap dilanjutkan tahun ini. Di negara bagian Iowa, pengadilan distrik memutuskan bahwa TikTok harus menghadapi gugatan yang menuduhnya melanggar Undang-Undang Penipuan Konsumen, dengan negara tersebut menuduh TikTok bertindak secara menipu untuk mendapatkan rating 12+ di App Store agar remaja dapat mendaftar untuk layanan tersebut. Di California, pengadilan distrik juga memutuskan bahwa TikTok, bersama dengan Facebook dan perusahaan media sosial lainnya, harus menghadapi ratusan keluhan yang diajukan oleh distrik sekolah yang menuduh platform tersebut merugikan anak-anak. Menurut survei PEW Research 2023, 62% orang dewasa di bawah usia 30 tahun menggunakan TikTok, meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Angka yang hampir sama, 63% remaja menggunakan TikTok, dengan 58% mengatakan mereka menggunakannya setiap hari dan 17% hampir selalu menggunakan aplikasi tersebut. Selain dorongan luas terhadap aplikasi ini terkait dengan masalah keamanan anak, para pembuat undang-undang dan pejabat intelijen juga mengungkapkan kekhawatiran terkait keamanan nasional. Ini mengarah pada undang-undang yang disahkan lebih awal tahun ini yang mewajibkan TikTok untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah China. TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, menggugat undang-undang tersebut di pengadilan, dengan ByteDance berargumen bahwa pemerintah China tidak akan mengizinkan mereka menjual aplikasi tersebut.